Selamat sore kawan-kawan, kembali bersama saya Sarah Monika. Kali ini beritabaru.co bekerjasama dengan Basa Basi TV menyelenggarakan acara talk show Ramadan. Dan telah hadir di samping saya adalah Gus Muafiq. Kita akan berbincang mengenai mengenal tarikat di Nusantara. Kali itu langsung saja yuk kita sapa Gus Muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Baik, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan mau menjadi narasumber di acara talk show kami, talk show Ramadan, dan saya pikir tepat sekali nih berbincang mengenai tarikat dengan Gus Muafiq. Ya. Mungkin untuk sebagai pembukaan ya, barangkali Gus Muafiq bisa menceritakan sebenarnya tarikat itu sendiri apa gitu. Jadi tarikat itu adalah proses di mana manusia menjalani laku untuk sampai kepada apa yang disebut hakikat. Jadi semacam jalan gitu ya? Jalan ya, jalan. Jadi atau orang sering menyebutnya apa? Riyadhah. Riyadhah. Riyadhah itu misalnya orang harus melakukan sesuatu yang bagaimana melatih diri, melatih jawarih atau panca indera agar misalnya contoh sabar. Sabar itu adalah sebuah kondisi batin yang siap menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, latihannya apa? Misalnya latihannya adalah belajar sabar duduk. Belajar sabar lapar, belajar sabar berzikir, itu seperti orang jatuh cinta. Dia harus sabar. Sabar. Jadi ketika tarekat itu adalah malam minggu datang, bawain oleh-oleh, itu jalannya menuju mahabbah, menuju mendapatkan cinta. Hujan tetap datang. Jalan. Ya. Nah, syariatnya nanti nikah itu. Oke. Ini Gus, kan kalau nggak salah nih ada beberapa macam tarekat sebenarnya yang dikenal dalam dunia Islam. Dan bahkan mungkin di Nusantara sendiri kita sering dengar ada Qadiriyah, Naqsyabandi atau Syadziliyah. Nah, kalau misalnya Gus Muafiq tadi menceritakan tarikat itu sendiri secara umum adalah jalan. Lalu gimana nih? Apakah yang tarikat yang bernama Syadziliyah ini atau Qadiriyah ini memiliki kekhususan tertentu gitu loh? Ya, ada kekhususannya karena nisbat Qadiriyah itu adalah dinisbatkan kepada pendiri thariqahnya. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kalau Syadziliyah itu dinisbatkan kepada Syekh Hasan Sadzili. Kalau Naqsyabandiyah itu kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Samaniyah kepada Syekh Muhammad Saman. Rifaiyah kepada Syekh Ahmad Rifai. Itu jadi itu kekhususannya berbeda-beda. Kenapa? Itu adalah perspektif batin ketika Syekh Abdul Qadir melakukan muraqabah kepada Allah. Punya jalan yang berbeda-beda karena setiap kondisi batinnya berbeda-beda. Dan menentukan seseorang untuk ikut thariqah itu gimana, memilih dari berbagai macam tarikat yang ada itu? Kalau itu sih lebih kepada yang terdekat itu dengan ketemu dengan yang mana pertama biasanya begitu. Bagi orang-orang awam ya mursyid terdekatnya kalau dekat dengan mursyid Qadiriyah biasanya ikut Qadiriyah. Kalau dekat dengan Syadziliyah itu karena apa? Bagi orang Islam memahami tauhid itu butuh laku-laku. Nah, laku-laku memahami tauhid itu misalnya adalah termasuk tarekat. Satu contoh ya, satu contoh. Orang percaya sampean dengan hantu? Percaya dong. Percayalah. Karena kita percaya dengan hantu itu tidak cukup dengan kepercayaan. Kalau kepercayaan itu namanya manhajul fikir, manhaj berpikir. Tapi bagaimana hantu ghaib ini benar-benar nyata sebagai sesuatu yang experience of religion. Pengalaman keagamaan, maka di situ ada tirakat, ada wirid, ada baca surat ini. Ya terus jalan menuju itu. Nah, dulu perspektifnya berbeda-beda. Makanya perspektif tarekat itu macam-macam. Dan apakah tiap muslim
berarti dengan sendirinya emang harus ikut tarekat gitu? Atau gimana kalau menurut Gus Muwafiq? Jadi ya kalau ada ikutlah. Kalau ada. Ya kalau ada ikutlah. Karena gini, orang kalau ikut tarekat itu artinya sudah belajar. Jadi dia mulai belajar apa yang dia ketahui dari perspektif nalar akal bisa dibaca dari teks. Itu kemudian dia berusaha untuk mencoba masuk memahami. Nah, masuk ke dalam tarekat itu sama dengan masuk ke dalam sistem pembelajaran. Karena Ya, memang ada gurunya gitu. ada gurunya, ada mursyidnya, masuk ke dalam sistem pembelajaran. Jadi sewaktu-waktu seandainya dipanggil oleh Allah, orang ini sudah untung karena sudah masuk ke catatan orang yang mau belajar. Oh, iya. Mau belajar dia. Persoalan belum lulus, nah itu urusan belakang, tapi sudah dicatat sebagai orang yang mau belajar. Kalaupun mati, mati yang diampuni oleh Allah karena sudah mau belajar. Itulah. Oke. Kalau menurut Gus Muwafiq sendiri nih, di Nusantara Gus, apa sih tarekat yang awal mulanya muncul gitu? Jadi gini dulu, Islam itu ketika datang ke sini, pertama kali yang dihadapi itu kan agama Hindu. Ya. Agama Hindu itu tidak mudah. Karena yang boleh ngomong agama itu nggak sembarang orang. Dia hanya kasta Brahmana. Ya. Kasta tertingginya. Saudagar sekaya apapun dia nggak boleh ngomong agama. Kan gitu, karena dia sudra. Nah kan beda dengan misalnya sekarang ini semua orang boleh ngomong agama. Tapi kalau Hindu nggak boleh, hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Karena hierarkis ya, Hierarkis, sosialnya. sistem kasta. Ya. Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, ini dalam metodologi pengetahuan agak bermasalah. Karena apa? Saudagar itu sudra, dia nggak boleh ngomong agama. Nah makanya di Indonesia terkenal dengan para penyebar agama itu disebut wali. Wali, karena apa? Yang punya konsep setara dengan konsep Brahmana itu wali, aulia. Sama-sama sudah nggak punya takut, nggak punya khawatir. Orang-orang yang dekat dengan yang Maha Kuasa. Nah, tarekat-tarekat itu kan macam-macam. Kalau tarekat yang harus ngadepi para Brahmana awal, itu ada tarekat yang mungkin sekarang udah punah. Oh, tarekat apa tuh Gus? Namanya tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Itu nisbatnya kepada Syekh Hamdun bin Ahmad bin Amarah di Timur Tengah sana. Itu salah satu ajarannya itu adalah menghilangkan wujud kebaikan di hadapan manusia. Dia orangnya baik sekali, tapi jangan sampai kebaikannya itu terlihat. Orang. Misalnya sholat itu. Dia nggak mau sholat kalau lagi banyak orang. Dia sholatnya sendiri. Kalau orang sudah nggak ada, dia sholat. Atau sembunyi. Nah, kalau ketahuan, itu dia takut. Jangan-jangan ketika dia ketahuan, nanti akan mengotori batinnya. Ada perasaan pengen dipuji atau apa. Maka dia ekstrim. Kalau sholat kok ketahuan, besok dia itu bawa botol arak. Oh. Wow. Jadi bener-bener ini ya, covering banget. Ini gitu, covering banget. Iya, benar-benar disembunyikan. Itu. Makanya tarekat ini luar biasa. Nah, orang-orang ini punya ilmu karena saking dekatnya tidak ada selain. Jadi tidak ada yang lain, hanya selain Allah. Itu hanya Allah yang ada. Selain Allah nggak ada. Nah, makanya orang-orang kayak begini itu cacian orang itu dijadikan landasan dia untuk mensucikan dirinya kuat nggak. Jadi dia baik tapi berada dalam ruang dibenci sama semua orang. Kalau kita kayaknya nggak kuat gitu kan. Diolok-olok dikit dapat komen jelek di media sosial udah boleh apa-apa. Nah, itu tarekat itu. Nah, tarekat itu kemudian menghasilkan satu disiplin keilmuan yang luar biasa. Ada yang sampai punya ilmu namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nah, itu bisa seperti meninggal tapi sebenarnya nggak meninggal. Dia pindah ke tempat lain, nanti dikubur di situ. Nanti ini. Nah, itu bagi pelajaran-pelajaran orang sebelum Islam kan biasa, orang bisa jadi banyak kayak gitu. Udah mati hidup lagi. Nah, orang-orang mati itu bisa begitu. Nah, cuman karena itu sulit sekali mencari mursyidnya, lama-lama nggak ada gurunya, punah. Karena juga secara laku memang sulit sekali. Sulit ya, sekali untuk makanya. Standar manusia. Makanya
Imam Ghazali di dalam Ihya itu ada satu bab melarang tarekat Malmatiyah. Oh, disebutkan secara eksplisit gitu ya? Eksplisit nggak boleh karena itu bagi orang awam sulit sekali. Sulit sekali. Bukannya benar malah jangan-jangan nanti malah sesat. Iya, benar-benar. Nah, setelah itu ada lagi. Apa? Ada tarekat berikutnya namanya tarekat Akmaliyah. Akmalia tuh seperti apa, Gus? Itu Ibnu Arabi. Itu Yang tarekatnya manunggaling kaula Gusti bukan? enggak juga gitu tuh karena gini loh. Mereka ini lebih kepada ya cash and carry aja syahadahnya. Jadi misalnya suruh baca syahadat, ini tarekat ini ya, syahadat itu. Dibaca aja. Ya syahadalallah sampai dia merasa itu hadir di dalam dirinya. Terus disuruh syahadat, itu nggak bunyi dia. Naik aja ke atas pohon dia. Naik ke atas pohon, tiba-tiba syahadat. Terus kepalanya dijatuhkan dari atas pohon itu. Pak, semua orang menganggap dia bunuh diri. Pasti mati ini. Nggak taunya nggak dia bangun. Loh, kamu itu disuruh syahadat malah bunuh diri. Kata siapa aku bunuh diri? Aku itu bersyahadat terus yakin betul. Allah itu ada bener apa enggak? Nah kalau sekarang aku yakin Allah ada. Iya, dia memang. Atau misalnya hutan kebakaran, Sunan Geseng. Ini hutan kebakaran. Bahwa Allah menurunkan la haula wala quwata illa billah. Gitu. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kuat mana kira-kira? La haula atau api yang membakar. Nah, itu dibaca misalnya 3 kali ya. Atau ya hayyu ya qayyum itu, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu dibaca selama 3 tahun gitu. Nanti kalau sudah yakin di sini ada api datang dia nggak akan kemana-mana. Kuat ya hayu ya. Nggak kebakar gitu. Nggak kebakar. Wow. Makanya itu coba ada perempuan cantik. Di I love you nggak mau. Dibacain. Iya. Nah itu. Wah ini bahaya. Pada denger ini. Dibacain ayat misalnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diuji ayat ini. Dia bener nggak gitu bahwa ayat ini mampu lebih kuat dari kecantikan perempuan itu, maka saya hati-hati nanti. Oh iya, kalau buat cewek apa Gus? Ada nanti. Oh, iya. Iya, ada. Ada buat perempuan lebih manjur lagi itu. Nah, siap. itu dibaca. Dia datang. Kalau mau latihan Akmaliyah itu ada sekarang. Di dekat rel sepur, enggak di dekat rel sepur itu. Bikin tenda, baca la haula. Selama 3 tahun la haula. Nanti kalau sudah yakin betul dengan la haula, ada kereta datang, tuding aja itu. La haula wala quwata, mandek gitu. Pasti berhenti, tapi kalau nggak yakin jangan-jangan ketabrak lari. Nah, itu Akmaliyah. Itu makanya orang di sini itu kuat-kuat sakti-sakti karena ada tarekat itu. Dia tahu persis. Berangkat perang dia nggak takut karena sudah diuji. Oh, ini nggak mati. Itu tahu dia. Dan tarekat-tarekat itu yang kemudian bisa mengcounter agama Hindu. Bukan mengcounter tapi ya orang mencari ini ternyata kalau ini hujan pakai sesaji, ini hujan cuma pakai begini. Oh, iya. Kan sama, ya sama keris kan gitu, dipikir hebat, begitu datang bedil, ternyata bedil lebih hebat. Nah, kan akhirnya ini kayak sekarang ya, dulu kan orang cari apa? Benda hilang kan ke Senayang gini-gini. Sekarang kan yang dicari nggak Senayang tapi CCTV. Jadi mana yang lebih aplikatif, yang lebih canggih, itu aja sebenarnya dulu. Nah baru kemudian datang tarekat-tarekat berikutnya ketika dalam situasi tenang. Nah mulai adalah ada tarekat yang sifatnya adalah mengatur bagaimana diri ini bisa berkompromi gitu dengan apa yang disebut kehendak-kehendak Allah. Lah itu Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tapi Syekh Abdul Qadirnya juga nggak begitu kuat lagi Syekh Abdul Qadir. Tapi kan kita ini baina sama sumber minyak sama Syekh Abdul Qadir. Gitu, Syekh Abdul Qadir begini 25 tahun. Iya benar. Kita, ya Allah. Gitu. Iya makanya kita ini sudah nggak punya kuota. Iya gimana tuh jadi? Iya kan, karena downloadnya tidur. Ya Allah. Iya, gitu. Ya Allah. Aduh, lama sekali gitu. Nah makanya kan para wali itu kan download kan. Download itu tirakat gini, makanya punya wifi. Makanya kita yang suka kirim data, kalau nggak punya wifi kan cari wifi gratisan. Makanya di dalam Islam diajarkan ila hadratin Nabiul Mustafa. Tawasul ya. Tawasul itu sebenarnya pakai wifi.co.id itu sebenarnya. Loh itu .co.id. Makanya kan baru kemudian share it gitu. Share it setelah itu kan. Nah kalau yang dari itu sebenarnya teknologi kuno. Ada kan yang nggak percaya, masa doa sih bisa dibagi? Ya bisa aja.
tinjunya Mike Tyson di Amerika aja kita nggak lihat. Yang lihat siapa? Wartawan di sana. Tapi dia benar dinaikin ke satelit. Akhirnya dibagi ke seluruh dunia. Bagiannya sama. Karena apa? Ada siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dikirim dan dibagi, pasti orang itu nggak punya TV. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Teknologi santri udah kuno. Iya. Tapi begitu. Makanya kan sekarang wali-wali itu kan download sendiri 7 tahun. Kita kan kalau download tidur. Makanya kita wali-wali itu bisa nyebarin wifi. Tawasul itu kan sebenarnya .co.id. Berarti Gus ya ternyata untuk menguatkan tirakat itu memang perlu ikut tarekat gitu ya Gus ya? Ya yang ada gurunya, yang ada gurunya, yang muttasil, tersambung. Sanatnya sampai ke sanatnya sampai ke Rasulullah, tersambung, jangan ngarang. Kan banyak juga yang iseng ngarang-ngarang kan. Jadi sesat. Akhirnya ngarang-ngarang .co kemana gitu kan nggak tahu. Nyasar itu. Makanya kita inilah Islam sudah mengajarkan tentang harddisk besar namanya Lauhil Mahfuz. Kalau harddisk besar dalam perspektif orang Yahudi Nasrani kan tabut Sulaiman. Kalau harddisk besar dunia kotak segala tahunya orang Eropa itu kan kotak Pandora. Kalau orang Jepang kan kotak Doraemon. Ya kan, itu kan kotak Doraemon. Yang itu isinya semua ada. Iya. Dan perspektif itu kan sekarang dipakai kan, harddisknya gede kan. Urusan keuangan harddisknya cuma satu di Amerika, punyanya Rothschild di Bank Devisa New York. Iya. Ya kan, harddisk informasi adanya di Google. Nah, .co Google ya masuk, tapi kalau .co Muafik ya nggak masuk. .co Google beda server. Kalau di sini isinya ya tarekat itu, tapi kalau dari urusan Tuhan sampai urusan setan ada ya .co Google itu servernya. Nah itu kan sebenarnya tarekat itu sudah mengajarkan sesuatu yang perspektifnya jauh ke depan. Iya, benar-benar. Sangat futuristik sebenarnya ya. Udah futuristik. Di Indonesia apa yang paling banyak kalau menurut Gus Muafik? Tarekat pengikutnya ya? Per daerah kan? Iya. Daerah-daerahan kalau di Aceh sana Samania. Sampai ke Kalimantan itu sebagian besar Samania. Kalau di Jawa ini imbang-imbangan antara Qadiriyah, Naqsabandiyah sama Syadziliyah. Nah, ada juga yang namanya Tarekoh Rifaiyah. Rifaiyah. Kalau Syatariyah tuh gimana, Gus? Syekh Satori. Ya ada di Jawa itu tua dulu. Oh, Itu Tarekoh awal tua. Jadi Tarekoh yang juga berat juga itu jalaninnya. Itu bukannya Tarekohnya Pangeran Diponegoro ya? Ya termasuk Tarekoh Pangeran Diponegoro, Satoriyah. Jadi terlihat dari punya tasbih gitu kan. Satori. Tapi kalau dari Kiai Mojonya Syadziliyah. Ya semua tarekat itu lama, itu bukan baru, malah maka yang baru-baru sebenarnya cuma tarekat-tarekatan itu aja. Kalau yang dulu itu tarekat laku beneran. Kalau ini kan ada Gus yang Qadiriyah wa Naqsyabandi itu kan digabung. Nah itu gimana Gus? Maksudnya ada itu Syekh Khatib Sambas dulu. Bisa digabung. Bisa digabung. Kalau itu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Berarti secara laku juga lebih berat dong karena menggabungkan. Iya berat. Makanya seperti istri dua berat kan. Lebih berat wiridannya itu. Tapi hasilnya maksimal. Kalau bisa mengkompromikan. Oh iya. Ya kan. Benar. Yang penting inilah win-win solution ya. Ya win-win solution lah. Berat itu. Jadi ada Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Kholidiyah. Itu lebih rumit lagi itu. Kholiliyah. Kholidiyah. Oh, Kholidiyah. Nah, kayaknya dan di Indonesia itu hebat. Jadi tarekoh itu kan mursyid-mursyidnya beda-beda. Tapi di Indonesia bisa rukun. Iya. Makanya ada Jatman itu. Beliau Maulana Habib Lutfi itu yang ini presidennya. Itu semuanya di cover di Jatman itu. Iya di Jatman. Ahli tarekoh Mu'tabaroh anak dia. Tapi juga ada Jatmi. Jatmi itu apa? Jatmi itu pusatnya di Terongan. Dulu Yai Mustain Romli. Jadi tarekoh banyak lah. Udah mau ikut tarekoh? Siapa yang mau bayat? Bisa nanti. Nanti tak beat sekalian. Tapi berat. Gus Muafik itu apa tarekohnya? Qadiriyah. Oh, Qadiriyah. Jadi ada juga sekarang ini tarekatnya lucu. Anak-anak milenial itu.
Tarekat Kiai, apa ini? tarekat beneran. Nanya, Kiai wiritannya berapa? Heeh. Wiritannya 1000 kali. Kalau 5 kali aja boleh nggak Kiai? Ada itu sekarang. Boleh juga kalau bisa ditawar. Iya. Lo terus kan kita nanya kan, lo kamu itu 1000 kok, cuma minta 5. Ya kalau ya, nah 95-nya siapa? Ya kan Kiai. Ada itu. Anak-anak sekarang milenial itu usil-usil betul gitu. Iya kan Kiai. Lah kenapa begitu? Saya kan penumpang Kiai. Oh, iya. Penumpang itu kan naik langsung tidur nggak apa-apa. Tapi kalau Kiai kan sopir harus baca pelang itu. Saya bilang sekarang udah pakai baca pelang Google Map. Saya bilang. Sekali di Google Map itu. Itulah. Jadi tarekat itu indah. Makanya tarekat ini suatu perspektif yang luar biasa yang membuat dunia itu menjadi indah. Karena tarekat ini adalah menyebut-nyebut asma Allah. Nah, dari tarekat itu sesungguhnya adalah apa? Al-Quran pertama itu kan Fatihah kan. Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah. Sebut asma Allah. Allah. Nah makanya para ulama nyebut-nyebut aja ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya disebut aja. Nah begitu asma Allah itu disebut. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha disebut. Nah itu ada nanti. Mungkin yang nyumber adalah Ar-Rahman. Yang nyumber Ar-Rahim. Nyumber belas kasihan. Makanya orang tarekat ketika menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, itu nyumber Ar-Rahman, belas kasih di dunia dan di akhirat. Maka orang kalau hatinya sudah nyumber Ar-Rahman, dia nggak kaget. Siapapun yang ada di dunia berarti mendapat belas kasih Allah. Ar-Rahman itu seperti singa, babi, sama kambing. Singa itu ya kadang makan babi, kadang makan kambing. Itu hukum Ar-Rahman. Tapi manusia kan enggak. Kalau singa makan kambing, wah jangan. Tapi kalau makan babi syukur gitu. Padahal di hadapan Allah nggak ada bedanya di hadapan Ar-Rahman. Sama kayak kita. Emang kita ini menjadi manusia berharga? Enggak juga, di hadapan hewan sama aja. Iya. Ya, lalat itu memang punya sopan santun ke kita? Enggak, temple-temple aja. Bagi singa kita ini ya binatang melata bisa dimakan sama dia. Iya. Bagi buaya jadi nggak istimewa. Virus juga nggak peduli. Mau cantik, mau jelek, pilih aja semua kan. Ini masalah beda perspektif aja ya. Iya, kalau virus itu suka yang cantik, kamu yang pertama kali dimakan. Untung virus itu nggak punya perspektif, jelek-jelek itu makan semua. Nah itu Ar-Rahman. Nanti dari situ makanya kan para ulama ini sangat hati-hati. Kalau baca Fatihah, bismillahnya jangan hilang. Karena bismillah itu adalah metodologi dasar menyebut asma Allah. Kalau sudah metodologi dasarnya hilang, bismillah sudah gak dibaca di awal Fatihah, khawatirnya ilmu-ilmu dasar untuk menyebut asma Allah itu gak ada. Akhirnya orang jadi keras-keras. Makanya teman-teman yang kadang gak baca Fatihah itu kan kaku-kaku. Iya. Keras-keras. Kurang humor kali ya Gus. Kurang humor. Ya karena mungkin juga selera humornya udah hilang. Iya benar-benar. Gak sampai datangi sih, coba ya datangi, selera umurnya ada. Sampai anak wawancara saya di dekat kuburan. Ini bukan ide saya nih di samping kuburan. Bukan, memang tempat saya yang begini ini. Udah gitu ngomongnya tarekat lagi. Iya, tarekat lagi. Pas itu nanti makhluk-makhluknya malam-malam cari itu nanti. Jangan takut, gak apa-apa. Hantu kan teman. Teman siapa? Temannya Gus Mafik. Iya, apa-apa nih tak bilangi, jangan ganggu dia. Dia takut. Yang baru lagi. Terus? Ini Gus, apakah untuk mengikuti tarekat Gus orang harus pertama memperbaiki syariatnya dulu atau bagaimana? Sebagai syarat dasar. Ya ada orang yang punya kesempatan. Untuk memperbaiki syariatnya ada orang yang punya kesempatan. Tapi kan ada orang yang seumur hidupnya itu nggak punya kesempatan sudah. Dari kecil nggak ketunggon orang tua. Terus habis itu hidupnya susah. Iya, menikah, suaminya pergi atau tinggalin anak. Untuk belajar syariat itu susahnya udah seperti itu. Apakah kemudian ketika dia datang kepada kiai, wah kamu ini harus belajar, udah yang sabar, istighfar, mohon kepada Allah. Tapi saya nggak punya baju kiai, kalau mau sholat bersih. Sudah seadanya, kan gitu. Jadi itu sebenarnya karena tarekat itu tidak mungkin meninggalkan syariat. Iya betul. Tapi orang bersyariat itu kadang memang tidak sampai kepada ilmu-ilmu tarekat. Tapi kalau orang bertarekat pasti bersyariat. Makanya kalau tinggal cuman di tarekat itu biasanya agak longgar. Tapi aku salah lagi kiai, ya nggak apa-apa istighfar. Besok lagi gitu lagi, salah lagi kiai, nggak apa-apa istighfar lagi.
Terus gimana? Malaikat juga tahu sampean manusia salah kan gitu. Jadi sebenarnya agama itu mempermudah ya. Mudah sekali. Beragama itu malah biar mudah kok. Bukannya beragama itu menjadi semakin sulit. Beragama itu biar mudah. Iya kan? Coba mana yang sulit dari agama? Sholat kadang malas sih Gus. Malas kan nggak sulit kan? Iya. Malas. Ya kalau malas nanti dirangkep. Dijamak kan bisa. Dijamak masih kepanjangan, kosor. Ya kan? Memang tidak. Ya kalau sulit. udah nggak mau sholat jadi sholati kan? Iya. Gak apa-apa. Ya itu kan miss call kan. Miss call provider itu sholat itu. Sehari miss call 5 kali. Kalau mau miss call mingguan ya nggak apa-apa. Jumatan, miss call tahunan. Ya kan, miss call kan. Ada yang nelponnya lama. Allahu Akbar. Itu komunikasinya lama gitu, khusyuk itu. Ada yang miss call itu kan. Halo, ya sudah. Iya benar. Tergantung jadi. Iya, pulsanya juga dikit. Kalau Allah Akbar, pulsanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ting ting ting, bakso gitu kan. Ada yang begitu, macam-macam. Gus, ini mungkin agak lebih apa ya ke dimensi yang memang lebih gaib karena berhubung kita juga wawancaranya di samping Ya, makam. ya. Jadi kalau misalnya apakah memang ada orang-orang tertentu yang ditarik ya oleh Tuhan gitu ke arah tarekat melalui mimpi gitu? Gus, mungkin ya. Ada juga. Ya, itu perspektif itu Allah lah yang kasih yang begitu-begitu. Cuman kan biasanya orang tarekat itu memang sering ketemu dengan makhluk-makhluk begitu. Maksudnya memang bersentuhan dengan dimensi yang gaib. Iya, coba misalnya begini. Ini jin ini kan kalang kabut sekarang. Karena nggak dengar Quran. Jadi nggak dengar, wong suka masjid pakai kaset. Kan nggak dengar Quran. Nah, jin itu rindu, dia pengen dengar Quran, jin Islam itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia pengen dengar. Nah, dia cari kemana? Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan, fazuruha ziarah kubur. Nah, di kubur itu ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi yang datang belakang itu mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Nah, di situ dibacain Quran biasanya. Kan gitu. Nah, ketika bacain Quran itu pasti ila ruhi ila hadrati. Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi. Jadi Quran dunia ini dikirim ke alam arwah. Nah, jin yang di alam gaib itu nyetel radio kan denger frekuensinya. Nah, makanya kadang kalau kita khusyuk di kuburan ilah tiba-tiba ada merinding. Itu sebenarnya frekuensinya karena dekat. Karena Fatihah yang kita kirim ini melewati perspektif dunia ke alam gaib. Nah, begitu ya lama-lama mereka dengar nanti mereka ada frekuensi yang nyambung, lotek gitu. Nah, jangan lari. Karena sesungguhnya mereka sedang senang karena mendengarkan Al-Quran. Nanti kalau kita tahan mereka keluar nanti. Assalamualaikum gitu. Terima kasih. Engkau telah Iya pasti gitu. Beneran. Kalau pengen tahu Clara, ayo. Beneran pasti. Oh, gitu. Lama-lama. Bisa dicoba Gus. Bisa, tapi jangan takut. Enggak takut. Tapi dipegangi, diikat kalau lari. Aduh. Itu nanti muncul. Terima kasih. Saya sudah didengar. Ya. Nanti lama-lama kita diajak ngobrol terus dia bilang, "Aku punya sesuatu, mau nggak? Akik atau tongkat." Nah, tongkat atau akik yang diinstalasi di dunia gaib begitu dibawa ke sini, dia menjadi instalasi yang cukup kuat untuk penyembuhan, kadang untuk itu. Nah, makanya dulu nenek-nenek moyang kita yang ahli tirakat kan mesti punya benda-benda pusaka. Itu sesungguhnya benda yang sudah diinstalasi di sana. Nah, nanti kemudian itu. Nah, contoh lagi misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh sekalian alam. Nah, dengan Rasulullah kita ini disuruh salawat. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang pengen dengar salawat itu kan bukan cuma manusia. Bahkan jin-jin juga bersolawat. Allah aja bersolawat. Nah, makanya kalau kita mau sholawatan, cari tempat yang paling serem. Di tebing hantu lah gitu.
di Sitro Gondo Mayit itu ibaratnya kan gitu. Tak terbang Allah ya Nabi salam alaika. Nanti pohon itu ini gitu nanti ada. Lama-lama yang keluar bukan cuman ikan yang lompat, saking senengnya harimau. Makanya orang-orang tua dulu itu punya yang begitu-begitu. Nanti kemudian nampak, oh terbangmu jelek, terbangmu kok begitu, kata makhluk yang dari sana. Aku punya terbang, mau nggak kamu? Kasih. Lah akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana kita pukul bang gitu, 10 Jawa denger. Lah itu makanya itu dulu itu begitu. Nah itu yang kadang kita sudah nggak bisa melakukan itu. Padahal Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu yu'minu nabil ghaib. Jadi pertama kali muttaqin itu adalah yu'minu nabil ghaib. Orang yang percaya dengan yang ghaib. Jadi pertama kali sebelum yuqimuna sholat, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum wacana pengetahuan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebelum itu perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah yu'minu nabil ghaib. Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang ghaib. Paling enggak ya belajar dalailul khairat. Paling enggak belajar gaib itu hizib. Minimal mahabbah lah. Itu enggak terus ghaib enggak ada. Cuman nah kadang itu makanya kita mau nyari begini ya dikejar sama sana. Tapi kalau kita baca perspektifnya sana keluar. Makanya termasuk di masjid. Itu jin itu datang ke masjid. Pengen dengar ayat. Karena Allah memerintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, nanti khotib itu begitu berkhutbah jin-jin itu mendengar. Makanya khutbah itu yang bagus pegang tongkat, pakai tek supaya emosinya tidak meledak-ledak. Jadi jin tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah. Lah kalau kita gini ya kok sama-sama kita melbok. Gitu deh. Iya. Seru banget nih. Jadi saya jadi pengen diem sedikit terus berkontemplasi mendengarkan semua ini. Ya nanti aja. Anggap aja ini sesi 1. Oh siap. Pembukaan lah ya. Pembukaan siap. Ya ini kan. Abis ini offline. Offline. Oh iya, ya. offline. Oh, ini kan online. Sekalian itu tak suruh keluar yang di situ-situ kan. Ya paling enggak baunya dulu lah yang keluar kan. Ini keluarga, makam keluarga. Nah, makam masyarakat di sini. Jadi itulah tarekat ya. Nanti kapan-kapan lah tak ajari tarekat yang lebih yang punya konsentrasi terhadap experience of religion, bukan semata-mata wacana ya. Oh, tapi bukannya semua tarekat memang punya experience of punya, religion? tapi itu ya mursyid-mursyidnya lah. Kalau semuanya begitu nanti berat juga. Nah, kalaupun ada yang tidak mursyid tapi bisa seperti itu, nanti biasanya given, pembelian dari Allah, laduni lah. Kalau nggak salah nih Gus pernah dengar tarekat Syaziliyah itu memang apa ya, diberi kekhususan lebih mudah karena targetnya adalah orang-orang yang istilahnya apa ya, menggunakan karunia duniawi untuk menyebarkan dakwah gitu. Maksudnya mengizinkan kekayaan dan sebagainya gitu loh. Semua mengizinkan kok. Semua ya. Semua sebenarnya. tarekat mengizinkan. Kan gitu. Jadi kiai itu kalau bikin contoh tarekat itu kan dunia itu kan seperti ini. Karena mau mandi, ngisi bak mandi. Penuh. Kan harus penuh kan kalau ngisi. Terus kalau mandi dihabisin apa secukupnya aja? Secukupnya. Ya itulah. Jadi secukupnya aja, kumpulin nggak apa-apa. Latan sanasi bakal minat dunia. Iya, secukupnya aja sesuai kebutuhan. Itu. Kalau kebutuhannya pakai Honda ya pakailah Honda. Kebutuhannya pakai traktor ya pakailah traktor. Sesuai kebutuhan. Kalau kara ya pakai kamera. Kebutuhannya, kan? Nah, kalau kemudian hanya untuk gini selfie ya pakai kamera pocket itu aja kan. Apa? Pocket. Handphone cukup. Nah, Syekh Hasadili itu pernah dulu itu kalau ngajari muridnya itu suruh bawa gelas. Kamu keliling pasar ya, lihatlah itu keramaian pasar, tapi jangan sampai gelasnya tumpah. Naiklah dia mau naik kereta yang paling bagus, keliling ke pasar-pasar sambil nungguin, bagaimana biar nggak tumpah. Sampai pulang ditanya sama Syekh Hasadili, gimana pasarnya rame? Nggak lihat saya lah, kenapa? Aku lihat ini biar nggak tumpah katanya.
Nah itulah orang kalau hatinya sudah kepada Allah, dunia dan seisinya itu seperti kamu melihat Fokus air di itu situ ya. fokusnya di situ. Tapi kalau secara amalannya sendiri nih, apa riadohnya sendiri, apa memang lebih mudah karena dikhususkan untuk orang-orang sibuk gitu, Gus? Enggak juga. Enggak juga ya? Naksobandia Syekh Hakoni, Naksobandia Hakoni, Iya ya. itu mudah juga. Buat masyarakat urban itu kan? Iya, masyarakat urban mudah. Itu. Semua mudah sih sebenarnya. Nggak ada yang sulit. Ya itu tadi. Kalau kuat 100 ya 100. Kalau nggak kuat ya 5. Yang 95 siapa? Gurunya. Ditanggung. Ditanggung gurunya. Ya makanya kalau sama gurunya yang serius gitu kan. Tapi itu memang berikan benar rokok biar nggak ngantuk kan gitu. Makanya santri-santri biasanya bawa ke rumah gurunya beras. Biar apa? Biar tidak lagi mikir beras, biar bisa konsen doain murid-muridnya gitu. Jadi jembatan usul itu. Tapi itu real ya, maksudnya saya pernah baca tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bahkan muridnya ketika disiksa dalam kubur pun didatengin oleh beliau karena itu menjadi tanggung jawab mursyid. Iya kan? Sudah bersepakat bahwa kamu tanggunganku, zahir dan batin. Ya seperti Rasulullah juga menanggung seluruh umatnya. Jadi kalau kita bisa disiksa di neraka di dalam gitu, dicari sama Rasul, muafik kamu di mana katanya gitu. Rasul aku di sini. Kenapa kamu di situ? Nggak ngerti ya Rasul. Minta syafaat ya Rasul. Ya sudah, begitu bisa. Dan itu nggak ada orang berdoa, itu nggak mungkin. Ya udah biarin aja. Kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kita milih yang percaya aja deh. Ya Syekh Abdul Qadir tahu. Gimana nggak tahu? Wong semua muridnya terhubung dengan batinnya. Dan semua muridnya bisa di GPS. Ada sinyalnya. Iya kan ini kan terhubung dengan provider kan. Iya. Itu kemanapun di GPS kan pasti ketahuan. Seperti manusia terhubung dengan Lauhil Mahfud. Di GPS sama malaikat kemanapun ketahuan. Nah hati guru dan murid itu dijadikan satu, menyatu. Dengan guru dan muridnya. Nah maka gurunya itu tahu dimanapun. Setiap hari kita sebar wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu. Diajarin itu. Itulah kenapa juga kalau dalam zikir Toriko harus membayangkan wajah gurunya gitu. Ya, tawajuh ya, sama guru, bayangkan gurunya. Yalah, jangan lupa kan gitu. Kalau sekarang kan providernya yang tidak boleh dilupakan gitu. Terus itu bagian dari tradisi-tradisi yang ada di dalam tarekat. Baik, kawan-kawan beritabaru.co dan Basa Basi TV, kita sudah di penghujung acara. Barangkali Gus Muafik ada catatan terakhir untuk disampaikan kepada kawan-kawan. Ya, ikutlah tarekat ya. Jangan nunggu tua ya. Pokoknya ketika kesadaran itu ada, ikutlah tarekat. Ikutlah itu. Kalau kuat 5 ya 5, kalau kuat 10 wiritannya 10, kalau kuat 1 kali ya 1 kali. Yang penting udah terdaftar. Jadi sewaktu-waktu meninggal masuk dalam catatan orang yang sudah mau belajar. Udah aman. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih Gus Muafik Ya. atas bincang-bincang yang sangat bermanfaat, sangat lintas dimensi. Ya. Lintas dimensi gaib dan dohir ini. Semoga lain kali bisa berbincang lebih lama lagi, lebih dalam Ya. topik-topik yang Topik yang lain nggak apa-apa. Bisa aja dengan topik-topik yang lain. Oke, kalau gitu Dunia kan penuh topik lah. banget. Banyak sekali. Tergantung hashtagnya. Ya. Terima kasih kawan-kawan dan sampai berjumpa lagi di talkshow Ramadan berikutnya.